Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya belajarnya anak-anak soleh dan solehahnya Bu Guru? Kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa kepada Allah. Tangannya, amin sayang. Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru mengajar bab 4, yaitu tentang istinja. Nih ya, apakah istinjak itu? Istinjak itu membersihkan kotoran setelah kita buang air kecil maupun buang air besar. Ya. Nah, setelah kita selesai BAB, setelah kita selesai pipis, harus istinjak dulu dengan air yang bersih. Nah, apabila tidak ada air, misalnya kemarau sayang, kemarau panjang tidak ada air. Ya. Apabila tidak ada air, ada benda yang boleh digunakan untuk istinja. Apakah benda-benda tersebut? Yaitu satu, kita boleh istinja menggunakan daun. Ya, boleh istinja menggunakan daun apabila tidak ada air. Boleh menggunakan tisu dan boleh menggunakan batu. Ini benda-benda sebagai pengganti air apabila kita tidak menemukan air. Contohnya sekarang musim kemarau panjang, ya, maka kita boleh menggunakan benda-benda tersebut. Ya nak ya. Nah, untuk hitungannya, misalnya yang lebih bagus itu adalah yang ganjil. Kita menggunakan daun 3 kali kita membersihkan, menggunakan 3 atau 5 atau 7 lembar daun sampai dipastikan najisnya hilang, tidak ada baunya lagi. Boleh menggunakan tisu. Tisunya juga yang hitungannya ganjil nak. Boleh 3 lembar, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Batu juga begitu. Kita menggunakan batu yang ganjil hitungannya boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah benda-benda sebagai pengganti air. Nah, sekarang tata cara keluar dan masuk kamar mandi. Bagaimana menurut syariat Islam? Masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki yang kiri. Kaki kiri kita gunakan. Nah, untuk masuk kamar mandi, sunnahnya seperti itu sambil membaca doa. Bagaimana doanya sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu tata caranya masuk kamar mandi, menggunakan kaki yang kiri terlebih dahulu dan membaca doa. Nah, setelah di kamar mandi tidak boleh main air, tidak boleh main busa sabun, tidak boleh bercanda, harus mandi yang bersih, tidak boros air. Ya nak ya, setelah mandi kita keluar dari kamar mandi, mendahulukan kaki yang kanan terlebih dahulu sambil membaca doa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah, seperti itu anak-anak pasti sudah hafal ya, sudah hafal masuk kamar mandi, sudah hafal doa keluar dari kamar mandi. Ya nak ya. Nah, nanti di akhirat itu nak ada cerita Nabi Muhammad pernah bercerita bahwa nanti di kubur itu ada 2 orang yang disiksa. Ada di bukunya. Ada ceritanya di sini nak. Dalil istinja. Nih, lihat di halaman 41. Dalil atau dasar hukum wajibnya membasuh atau membersihkan tempat buang air besar dan buang air kecil. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ada 2 orang yang berada di dalam kubur tersebut sedang disiksa. Apa ya dosanya? Salah satunya yaitu orang yang mengadu domba. Orang itu suka menfitnah, suka menyebarkan kabar bohong. Yang satu lagi disiksa karena apa? Karena orang tersebut tidak bisa menjaga najis. Setelah dia buang air besar atau buang air kecil, dia tidak mensucikan kencingnya. Maka orang tersebut akan mendapatkan siksa. Lihat ya nanti di halaman 41 ya nak. Oke, nah sekarang setelah kalian mengetahui pengganti air yang digunakan untuk istinja, ada buang air kecil dan buang air besar, serta doa-doanya. Sekarang apa saja ya yang tidak boleh dilakukan ketika di dalam kamar mandi, sedang buang air kecil atau buang air besar. 1. Buang air di dalam kamar mandi tidak boleh sambil bicara. Yang kedua, tidak boleh buang air di air yang tenang. Misalnya ada genangan air, airnya tenang, dipipisin. Tidak boleh ya, menurut ajaran Islam itu tidak bagus. Yang ketiga, buang air di dalam lubang hewan. Ada semutnya sedang berlindung supaya tidak diinjak orang. Ada lubang, semut itu sedang berlindung, malah dipipisin. Gak boleh ya sayang ya. Yang pertama apa tadi? Di dalam kamar mandi atau toilet tidak boleh sambil bicara. Yang kedua, tidak boleh buang air di dalam air yang tenang. Ketiga, tidak boleh buang air di lubang hewan. Yang keempat, tidak boleh buang air sembarangan. Contohnya di bawah pohon yang rindang. Enak buat kita istirahat. Ada anak pipis di situ.
atau BAB di situ. Itu nggak bagus, nak. Ya, dilarang oleh syariat agama Islam. Tidak boleh buang air sembarangan atau di pinggir jalan. Dilihat orang banyak, ya, tidak boleh. Di pinggir jalan juga tidak boleh. Yang kelima, buang air menghadap kiblat. Tuh, buang air menghadap ke kiblat juga tidak boleh dilakukan. Buang air membelakangi kiblat. Berarti orang tersebut menghadap ke timur buang airnya karena membelakangi kiblat juga tidak boleh. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika buang air. Nah, anak-anak, sekarang kalian nanti menghafalkan doa sebelum dan menghafalkan doa ketika masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Diulang lagi doanya sama Bu Guru ya, nak. Iya, boleh. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu ya doanya, kalian hafalkan. Nah, sekarang Bu Guru ulas pembelajaran dari depan lagi di bab 3 ini, bahwa apakah istinja itu? Istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, benda-benda apa saja yang boleh digunakan untuk istinja? Yaitu 1. Daun, air, tisu, dan batu. Apabila tidak ada air, namun kalau ada air diutamakan lebih baik menggunakan air. Seperti itu, sayang. Nah, adab masuk kamar mandi: mendahulukan kaki yang kiri dan jangan lupa berdoa. Adab keluar dari kamar mandi: mendahulukan kaki yang kanan dan jangan lupa juga sambil berdoa. Seperti itu ya, anak soleh ya, anak pinter ya. Nah, sekarang tadi sudah dipelajari tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan pada waktu di dalam kamar mandi. 1. Tidak boleh berbicara. 2. Tidak boleh buang air di tempat yang tidak boleh buang air di sembarang tempat. 3. Tidak boleh buang air di lubang hewan. Apalagi tidak boleh buang air menghadap kiblat. Tidak boleh buang air membelakangi kiblat. Tidak boleh buang air di air yang tenang. Itu ya, sudah Ibu Guru rangkum semuanya. Sekarang kalian mengerjakan tugas halaman 48, 49 dan halaman 50 ya, nak ya. Oke, tetap semangat ya belajarnya ya. Ibu cukupkan sekian pelajaran hari ini.
Kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.